Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Pak Edi, pertanyaan yang sama dengan yang tadi saya sampaikan ke Pak Joko, kira-kira untuk peralihan ini dampak signifikan apa sih yang bakal dirasakan masyarakat? Saya kira begini, masyarakat sekarang ini juga sudah menyadari pentingnya kita berpartisipasi untuk memelihara lingkungan hidup. Jadi kepedulian masyarakat, public awareness terhadap lingkungan hidup itu sangat tinggi saat ini. Nah, sehingga ke depannya saya kira kalau memang sudah formula yang diberikan, kemudian ekosistem yang sudah dibentuk, serta insentif yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat nanti akan berbondong-bondong beralih ya dari yang sifatnya fosil sekarang ke kendaraan transportasi yang berbasis listrik ya, baterai dan listrik ke depannya. Karena saya melihat bahwa saat ini masyarakat pun sudah sangat sadar terhadap itu. Yang diperlukan sekarang kata kuncinya adalah insentif. Bagaimana industri tersebut bisa dikembangkan di Indonesia. Jadi memang harus ada affirmative policy dari pemerintah agar industri itu bisa berkembang. Misalkan saja kemudahan untuk membangun produksi baterai, untuk PKDN, sepeda motor maupun mobil, termasuk fiskal insentif. Ya, bagaimana orang membeli itu. Sekarang kan kalau kita membeli kendaraan roda 4 berbasis listrik itu kan masih mahal. Kalau insentif itu diberikan oleh pemerintah, saya kira akan semakin marak dan semakin cepat pertumbuhannya. Dan ini saya kira akan sangat diminati oleh masyarakat saat ini. Tapi begini, ini kan kalau kemudian mau beralih dari kendaraan bermotor berbahan bensin, salah satunya kan pasti energi listrik begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana pemenuhan energi listrik menurut Anda untuk mengejar target ini di tahun 2040 dan 2050? Kalau kita bicara listrik saat ini ya semuanya berbasis, kalau untuk kendaraan ya pasti berbasis baterai. Jadi industri baterai ini harus cepat dikembangkan. Ya. Nah, sekarang sudah ada pembentukan perusahaan patungan antara beberapa anak perusahaan BUMN untuk membentuk Indonesia Battery Corporation. Jadi itu akan mengembangkan nikel untuk menjadi baterai ke depannya untuk industri kendaraan listrik. Jadi saya kira itu menjadi salah satu prasyarat penting untuk hal itu bisa tercipta. Nah, tetapi ini juga harus segera dikembangkan karena kita saat ini harus mengejar, jangan sampai kita tertinggal dengan baterai yang dihasilkan misalkan oleh Cina yang relatif murah, daya tahannya juga sangat kuat. Jadi memang harus diberikan keberpihakan, harus diberikan insentif yang cukup agar industri bisa berkembang. Satu lagi yang ingin saya tekankan, jangan sampai kita juga kontradiktif. Di satu pihak kita ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan, tetapi di lain pihak kita juga punya target agar lifting migas kita itu bisa mencapai 1 juta barel dari sekarang 700.000 barel per hari, jadi 1 juta barel per hari di tahun 2030. Gitu. Jadi harusnya di satu pihak kita ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan, tetapi kita juga ingin menggenjot lifting migas kita. Gitu. Nah, jadi ini harus ada balancing act yang wajar agar kedua belah ini tidak terganggu satu sama lain targetnya. Oke, tapi Anda yakin tidak masyarakat nanti, walaupun ini masih jauh ya targetnya kan baru akan betul-betul targetnya di roll out itu 2040 dan 2050. Tapi kira-kira masyarakat nanti bagaimana menerima kebijakan yang sudah dikomitmenkan oleh pemerintah sejak sekarang? Masyarakat pada dasarnya nanti akan mendasarkan pilihannya dan putusannya pada price and sense gitu ya. Kalau harganya cocok, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, tentu mereka akan antusias untuk mengikuti tren ini. Dan saya kira trennya akan ke sana. Karena kita bicara price and sense, tetapi kita juga bicara public awareness. Kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup. Dan saya kira ini justru yang akan mengenjot nanti penggunaan kendaraan berbasis listrik ke depannya. Pak Joko setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa nantinya masyarakat pasti akan menerima dengan responsif yang positif begitu soal perubahan jenis kendaraan dari yang berbahan bakar bensin menjadi yang lebih ramah lingkungan? Saya kira kalau masyarakat yang penting harganya murah. Betul. Itu juga diberikan insentif bagi pengusaha angkutan umum. Ya. Agar mereka juga mau merubah gitu kan ya. Jadi tidak ada pada individu, tapi pengusaha angkutan umum itu penting. Karena kita lihat pengusaha angkutan umum ini kan sekarang
kondisinya terpuruk, yang darat ya, mereka itu bisa diberikan, mereka bisa beralih. Dan memang sekarang masih mahal gitu ya, karena mungkin produksinya masih sedikit, tapi ke depan kalau produksi sudah cukup banyak, saya pikir nanti bisa lebih murah dan itu mendorong lah. Artinya kita sudah harus ada lingkungan ya menjadi lebih baik lagi udara kita. Gitu. Pak Joko, tapi begini, ini kan yang tadi Anda sampaikan bahwa tadi juga disampaikan oleh Pak Edi, harus betul-betul kebijakannya komprehensif, harus di segala sisi dipersiapkan, lalu kemudian masyarakatnya juga diajak, harus ada waktu yang memadai begitu. Tapi menurut Anda, kalau kemudian kita ingin mengajak masyarakat pengguna transportasi, entah itu pribadi, entah itu umum, untuk lebih memikirkan transportasi yang bersih, kira-kira mulai dari saat ini infrastruktur apa yang harus dipastikan ada oleh pemerintah sehingga masyarakat transisinya juga jadi mudah? Ya, saya pikir SPKLU itu penting ya, jadi dia memudahkan dia mencari sumber energinya di mana saja. Kalau itu tidak ada, itu jadi masalah. Kita masih ingat dulu gas di Jakarta kan pakai gas. Ternyata cari gasnya susah gitu kan. Nah, kembali lagi, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan yang pikirkan lagi adalah limbahnya itu bagaimana. Nah, limbah baterainya cukup banyak kan nanti, itu mau diapakan nantinya. Itu juga jadi pemikiran juga ya. Oke, itu harus jadi pemikiran juga. Terima kasih, nanti pasti akan disampaikan oleh Pak Edi ketika rapat bersama pemerintah. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, terima kasih Pak Joko sudah bergabung malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu, sehat terus ya. Terima kasih. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Terima kasih, kita jumpa besok.